jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya, langsung saja pemirsa, kemeriahan Idul Fitri di Philadelphia terusik dengan insiden penembakan di sebuah taman dekat sebuah masjid. Siapa pelaku penembakan dan apa motif pelaku melakukan aksinya? Berikut beritanya untuk Anda. Kegembiraan hampir 1.000 Muslim jemaat The Philadelphia Masjid merayakan Idul Fitri serta-merta berubah menjadi kepanikan untuk menyelamatkan diri. Mereka berlarian setelah mendengar suara 30 kali tembakan. Like for me to sit here and say I panicked, I was scared, my heart was palpitating and I had to hold my granddaughter down. Tapi kejadian yang berlangsung selama sekitar setengah jam itu menurut polisi bukan ditujukan kepada jemaah. We do know is there appear to be two factions within the park who are now exchanging gunfire. As the officers start to deploy into the park, they observe 3 males and a female running, and they stop those individuals, and we recover 4 weapons. Menurut kepolisian Philadelphia, akibat baku tembak itu, 3 orang terluka dan 5 orang ditahan, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang menderita luka di kaki dan bahu ketika ditembak oleh polisi. Meski penembakan di tengah perayaan Idul Fitri di Philadelphia ini ternyata tidak bermotivasi Islamofobia, penembakan terjadi di tengah meningkatnya baik Islamofobia maupun antisemitisme atau anti-Yahudi sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Perayaan keagamaan seperti sholat Id di tempat terbuka belakangan mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Menurut organisasi advokasi Muslim Amerika CARE, memasuki 2023 ada peningkatan insiden anti-Muslim sebesar hampir 300% dari sebelumnya. When I heard the news, of course, given the context and given rising Islamophobia, we were fearful of an attack against an Eid celebration, which became clear later on that unfortunately this was some young people who were caught in a cycle of violence that's impacting the city of Philadelphia, and we had 3 incidents since October 2023 that targeted mosques. 3 mosques were vandalized. Sementara itu, menurut tokoh komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, tidak ada jemaah Muslim Indonesia yang ikut perayaan The Philadelphia Masjid di Philadelphia Barat. Memang sih butuh sih informasi-informasi seperti ini gitu ya, karena kan banyak sekali kekhawatiran ya, khususnya bagi rekan-rekan yang keluarganya di Indonesia gitu, mendengar informasi seperti ini pasti mereka khawatir kebanyakan itu, karena mereka ngedengarnya Philadelphia aja gitu kan, mereka nggak tahu kan itu sejauh apa. Irfan mengatakan pada hari itu setelah sholat Id, komunitas Muslim Indonesia merayakan Idul Fitri di Taman Franklin Delano Roosevelt sekitar 13 km dari lokasi penembakan. Karena telah diberitahu jauh sebelumnya, banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal lebih dekat ke lokasi penembakan akhirnya memilih merayakan Idul Fitri dengan jemaah Al-Falah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemeriksaan di bandara kadang memakan waktu begitu lama, sehingga hal tersebut menjadi salah satu keluhan utama penumpang pesawat. Tetapi dengan penyempurnaan sejumlah teknologi pengenalan wajah, perjalanan lewat udara di masa mendatang bisa dibuat lebih minim kontak tanpa mengorbankan keselamatan. Check-in ke penerbangan semudah check-out di kasir supermarket, melandasi prakarsa terkini dari Badan Keamanan Transportasi AS alias TSA. Over the last couple of years, there's been a large push, and we've noticed that passengers are looking for something that they can complete the screening process on their own with minimal interaction with TSOs. And with the growing passenger volumes, we're also looking at how can we reallocate officers to the busier aspects of the checkpoint. Self-check-in atau check-in mandiri ini diluncurkan di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas dan hanya berlaku bagi penumpang yang telah mendaftar dalam program TSA PreCheck dan telah menjalani verifikasi sebelumnya. The goal is to have each step be intuitive. So when they bring their bags into the carry-on bin, there's an opportunity for them to talk to a real officer if they need to. If they don't, that's fine. And then they move through the passenger screening system with those entry-exit doors. It's supposed to be kind of intuitive. Oh yeah, I can understand this. Door opened, I enter, I passed, I exit, I grab my bags, I go straight to the gate. Teknologi serupa menggunakan pengenalan wajah sebelumnya juga diluncurkan di sejumlah bandara lain. But what's important to note right here is that the camera is not scanning. It's not constantly scanning for people.
it's off until you actually insert the scan, right? We call that active capture. It's actually privacy enhancing technology so that we're not surveilling the space. No, this is designed to automate what's being done manually for that moment in time. It's a snapshot in time. Then once all that photograph is taken and the match is made, your ID scan as well as your live photo is deleted upon match. Teknologi pengenalan wajah dan juga teknologi pengenalan data biometrik lainnya memang berpotensi untuk memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan terhadap calon penumpang pesawat. Tapi lagi teknologi seperti ini memunculkan pro dan kontra dan juga resistensi soal privasi data dan juga kemungkinan data diretas atau disalahgunakan. Pemerhati privasi mendesak teknologi seperti ini bersifat opsional. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dulu dari penumpang. There needs to be kind of an outside audit of its use to ensure its accuracy, to make sure it's not disproportionately impacting certain groups of people. Additionally, there should be some rules in place in terms of the deletion of that data immediately after the identification verification has been made, and to ensure that the technology isn't used for other things other than identity verification at a TSA checkpoint. Menurut TSA, fokus berbagai teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan akurasinya. Untuk sementara ini, teknologi ini relatif bisa diandalkan, bahkan untuk penumpang dari beragam kelompok usia dan etnis. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan di Kenya mendayagunakan ampas tebu untuk membuat produk kemasan wadah makanan yang mudah terurai. Perusahaan ini berharap upaya mereka bisa membantu menekan polusi plastik karena data menunjukkan sekitar 30% produksi plastik dunia digunakan untuk pengemasan. Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota Thika, Kenya Tengah, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Anita mengaku frustrasi dengan banyaknya plastik kemasan yang ia lihat setiap kali berbelanja di supermarket. Tahun 2011, Anita yang adalah ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasionalnya selama 2 dekade dan pulang untuk mendirikan Green Stem Products, perusahaan yang membuat produk kemasan kompos yang bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Menurut Anita, ia ingin melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Essentially, we want to do is eliminate plastic from the food system where possible, so that the question of production of plastics and the fossil fuels used in the production of plastics and the CO2 emissions that result from the manufacturing process of plastic and the burning of it and disposal in landfill is eliminated. Perusahaan ini menggunakan limbah tebu, yakni ampas tebu sebagai bahan baku, tapi mengatakan produk sampingan tanaman lainnya juga dapat digunakan. Ampas tebu yang dihaluskan menjadi bubur kemudian dipres menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipangkas dan disemprot dengan pelarut berbasis bio yang kedap air, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah beragam wadah kemasan yang dapat terurai secara hayati. Dan menurut David Wangi, seorang operator mesin di Green Stem Products, ini adalah alternatif yang baik bagi plastik. Even in my home right now, I don't like plastic because when you follow up with the plastic, what you get after disposing this plastic to the environment, it's not good. Yeah, but what we are making now, even if we just grow it to the farm, it will lot after some months. Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik setiap tahun, tapi kurang dari 9% yang didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap dampak negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua ini baru dimulai. Menurut para ahli, inovator seperti Green Stem dapat memainkan peran penting di masa depan. Innovation and technology-led innovation is really, I would say, the main thing to unlock how the 21st century will disrupt the 20th century businesses and end up with a much cleaner planet and even more jobs as well. Green Stem mengatakan saat ini mereka memproduksi 100.000 lembar produk kemasan per bulan dan sedang memasang mesin baru yang akan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2,4 juta lembar per bulan. Menurut Anita, harga produk Green Stem sedikit lebih mahal dibanding alternatif plastik.
Tapi itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan harga produk serupa versi impor. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Prancis memanggil pulang duta besarnya untuk Amerika Serikat dan Australia setelah kedua negara tersebut menyepakati pembuatan kapal selam nuklir untuk Australia. Dan Australia membatalkan pembelian kapal selam konvensional dari Prancis. Kesepakatan melibatkan Inggris ini juga memicu respon negatif di Tiongkok. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menhan AS Lloyd Austin menerima dua rekan mereka dari Australia guna mengukuhkan kemitraan pertahanan trilateral baru AUKUS, melibatkan AS, Australia, dan Inggris. The first initiative under AUKUS is our shared ambition to support Australia acquiring nuclear-powered submarines for the Royal Australian Navy. Kesepakatan baru ini memunculkan kemarahan di Paris dan Beijing. Tiongkok menuding negara-negara yang terlibat dalam kemitraan ini terperangkap dalam pola pikir perang dingin dan justru merasa bahwa kemitraan baru ini akan mengusik stabilitas kawasan. Sementara Prancis merasa dikhianati karena dengan demikian Australia urung membeli kapal selam bertenaga konvensional dari Prancis meskipun pembelian tersebut telah dijajaki bertahun-tahun. Menlu AS merespons keresahan Prancis. And as I said, France in particular is a vital partner on this, on so many other things, stretching back a long, long time, but also stretching forward into the future. Sementara isu Tiongkok diangkat oleh Menhan AS. On the issue of China, let me just emphasize up front that, this agreement, this relationship is not aimed at anything or anyone. The intent here is to help improve our trilateral cooperation and our capabilities across the board. Menurut analis, perjanjian kapal selam nuklir ini membuktikan betapa resahnya Australia dan negara-negara lain atas kebijakan agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Those three countries to really focus on trying to deepen essentially their military technology sharing, which is already very deep, but to deepen it even more and focus on the Pacific is, clearly, I think, a message that they take this very seriously and that they take the Chinese threat very seriously. Sementara merespons pembelian kapal selam nuklir oleh Australia, Kemlu Indonesia menyatakan Indonesia mengamati dengan hati-hati perkembangan ini, sekaligus prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, banyak komunitas pesisir di seluruh dunia terancam kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Sejumlah upaya telah dilakukan seperti memasang sensor ketinggian air dan membangun penghalang alami. Tetapi menurut pakar mungkin perlu langkah yang lebih drastis lagi. Kota Norfolk di Virginia menghadapi tingkat kenaikan permukaan air laut tertinggi kedua di Amerika Serikat. Air pasang yang tinggi mengubah garis pantainya. Semua ini terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Benih rumput rawa asin tampaknya dibawa oleh air pasang yang semakin tinggi dan kini tumbuh di tempat yang tidak semestinya serta mengambil alih halaman rumput di permukiman ini. Curah hujan tinggi lebih sering terjadi dan meningkatkan risiko banjir, memaksa warga seperti Nina Olander untuk meminta bantuan hibah federal untuk membangun rumahnya. We have gotten a quote from a contractor that it's going to cost around $450,000 to lift our home. And then up to 8 months of being out of our home, having to pay, our mortgage still in this home, and then rent or whatever. Dan itu baru untuk satu rumah. Di bulan Agustus, Presiden Joe Biden mengucurkan $3,5 miliar untuk membantu mengurangi kerusakan akibat perubahan iklim. Ini jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk program di Badan Penanggulangan Darurat Federal, FEMA. There's really large investments by FEMA and Army Corps to begin to manage our coastal infrastructure, as well as groups like Federal Highway to think about how our transportation protects itself into the future. Bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak, kenaikan permukaan air laut juga menjadi ancaman global. Southeast Asia particularly is another hotspot of sea level extremes. It's a combination both of changes in ocean circulation, land ice dynamic, and land subsidence caused by human activity. Eropa dan Tiongkok mengalami banjir besar pada pertengahan tahun ini. Para ilmuwan menyalahkan perubahan iklim.
Di Norfolk, Derek Loftis dari Institut Ilmu Kelautan Virginia dan pejabat kota menggunakan teknologi dengan jaringan 50 sensor untuk memperingatkan warga tentang ketinggian air dan banjir. They measure it above the water surface on bridges, usually over waterways. This uses mobile broadband instead of satellites to transmit data, which keeps the data cost low. Kota ini juga memasang pompa yang lebih besar, memperbarui sistem limbah air hujan, dan juga memakai beton dan logam untuk memperpanjang tembok penahan banjir di pusat kota. Selain itu, proyek senilai $112 juta ini juga memanfaatkan alam untuk melindungi lingkungan bersejarah. Perubahan iklim kini begitu parah, sehingga semua metode ini, alam, teknologi, dan beton mungkin tidak akan cukup. There's going to be a need to move away from the coasts into higher ground. Some communities will just not be able to survive because they're so low-lying. And I think that's just something that in the next 50 years we're going to have to accept. Sebuah laporan baru dari panel antar pemerintah PBB tentang perubahan iklim mengeluarkan peringatan kode merah bagi planet bumi. Antara lain, kejadian permukaan air laut ekstrim setiap 100 tahun akan jauh lebih sering terjadi. Meski negara-negara miskin yang paling menderita, tapi negara lainnya juga terdampak. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, meningkatnya anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat sebagian warga Hawaii beralih ke sistem pengelolaan sumber daya tradisional yang dulu pernah dijalankan leluhur mereka. Kini mereka mencari inspirasi dari masa lalu untuk mencapai keberlanjutan di masa depan. Naiknya air laut menyebabkan erosi dan mengancam rumah-rumah yang berada di wilayah pesisir Hawaii. Oahu, pulau utama di negara bagian ini, bisa kehilangan 40% pantainya akibat erosi sebelum tahun 2050 menurut sebuah penelitian, sehingga merugikan pariwisata yang adalah sumber pendapatan terbesar bagi pulau-pulau di Hawaii. Masalah lain adalah suhu yang lebih tinggi menyebabkan curah hujan tidak menentu, sementara di tempat lain ada kekeringan. Some rainfall is on average going up over time, some is going down. In Hawaii, we've actually seen drying out. Dengan cuaca yang kurang stabil, pulau-pulau di Hawaii mengalami badai dan banjir yang lebih parah seperti yang terjadi di Maui pada bulan Maret, tapi ada juga dampak lain. Groundwater wells near the coast, agriculture, infrastructure. Honolulu adalah pusat perkotaan modern yang memiliki permukaan jalan di atas saluran air untuk mengendalikan banjir. Tapi ini menghalangi daerah aliran sungai alami yang dulu menghubungkan pegunungan, lahan basah, dan pantai dalam satu ekosistem. Penduduk asli Hawaii menyebutnya sebagai ahupua'a. And we're standing in front of an ahupua'a. And the ahupua'a was the native Hawaiian system of managing resources from ridge to reef. Hawaii kini mengimpor sebagian besar makanan, tapi ada upaya untuk memperbarui metode pertanian dan konservasi tradisional, termasuk di pantai timur Oahu yang berangin. Nick bekerja untuk kelompok nirlaba yang menanam makanan pokok tradisional seperti talas dan memulihkan daerah dataran rendah ini ke keadaan alaminya. Kelompok lain memulihkan daerah aliran sungai di pegunungan dan kolam aquaculture, tempat penduduk asli Hawaii dulu memelihara ikan. We're just trying to do what we know has been done and what we know worked before. We're not reinventing the wheel with these systems. We're just trying to, revive them. Menurut Alapaki yang mengajar bahasa dan budaya Hawaii, lahan penanaman talas bisa menjebak lumpur dan mengendalikan erosi. Dan ini dipahami warga asli Hawaii. Menurutnya, kearifan tradisional itu penting. I'm not about going back 400-500 years ago, but we can use the foundation, which you call a kahua, of the Ike, the native tradition. In a modern setting. Menurut Luke, metode pertanian tradisional yang dulu pernah mendukung ratusan ribu penduduk di pulau-pulau di sekitar Hawaii ternyata memiliki banyak hal yang masih bisa untuk diajarkan dan dipelajari oleh generasi masa kini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Industri pertambangan adalah salah satu sektor andalan di Afrika Selatan. Namun kaum perempuan masih menjadi minoritas di sektor ini. Kini sebuah kelompok nirlaba mencoba mengubah hal itu lewat program bimbingan untuk membantu perempuan memasuki lapangan kerja pertambangan. Bailey Sebetlele adalah ahli geologi di pertambangan emas Harmony Gold Mining. Pertambangan tampaknya merupakan pilihan karir alami bagi perempuan 29 tahun ini yang punya minat di bidang sains dan eksplorasi. Tapi perempuan hanya mencakup kurang dari 15% dari angkatan kerja pertambangan di Afrika Selatan dan menyesuaikan diri tidaklah mudah.
I had to go underground on my own, do the actual work. I got this other man telling me that, no, Bailey, we're not going to listen to you. You're young enough to be my daughter or my granddaughter, so I'm not going to listen to you. Bailey sudah 6 tahun menjalani karirnya dan menurutnya ia telah membangun kepercayaan dengan rekan-rekan prianya. Tapi jalannya bisa lebih mudah bila lebih banyak dukungan. Itu sebabnya organisasi nirlaba Women in Mining South Africa meluncurkan program bimbingan untuk kaum perempuan. I think that it can become a very lonely journey when you're in these very, very male-dominated industries, and without having some sort of support or guidance, it can force you to leave the industry a lot quicker than you should. So there was definitely a need for mentorship. Pertambangan sudah lama didominasi kaum pria di Afrika Selatan. Hingga tahun 1996, perempuan tidak dapat bekerja secara legal di tambang bawah tanah. Organisasi pengusaha bernama Minerals Council South Africa melakukan survei dan melihat sejumlah hambatan yang dihadapi kaum perempuan di industri tambang. Though it was generally positive, there were still comments around issues of inadequate physical infrastructure, things like those unisex toilets, and again, PPE, which is suited for women. Selain alat pelindung diri, menurut Bailey sulit juga menemukan sepatu boot kerja yang kecil untuk ukuran kakinya. Menurut Minerals Council, perusahaan kini mengadaptasi peralatan dan lingkungan untuk memastikan keselamatan perempuan di pertambangan. Sementara Women in Mining berusaha meningkatkan jumlah perempuan di industri pertambangan dengan menyediakan buku-buku tentang karir tambang. Bagi Bailey, memiliki mentor perempuan untuk membahas tantangan sehari-hari di tempat kerja membuat perbedaan besar. Bailey juga melihat kemajuan para perempuan di sektor tambang sangatlah membesarkan hati. For instance, in our corporate office, now with the new appointments, you're seeing women, you're starting to see women occupying those strategic positions. You're starting to see young women taking up space. So I think any young woman can do it with the right guidance and with the right mindset as well. Umpan balik positif dari 42 peserta tahun ini membuat Women in Mining berencana memperluas programnya. Organisasi ini sedang berupaya memulai bimbingan bagi perempuan di pertengahan karir yang ingin menapaki jenjang karir di perusahaan pada tahun depan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.